Karena begini, OJK Presiden melarang untuk tidak menjemput tagihan menggunakan debt collector. Tapi kata dari pihak bank, kata dari pihak leasing, kata dari pihak betul dia bisa di rumah dengan tenang. Ya. Ini kan separuh-separuh. Mereka disuruh di rumah, mereka tetap bertahan di rumah, tapi yang menagih tetap ada gitu loh. Debt collector tetap ada. Mereka sekarang mau bayar pakai apa? Mereka aktivitas nggak bisa, berjualan nggak bisa, berdagang nggak bisa, apapun nggak bisa. Juga pihak pinjol sedang menunggu surat edarannya. Ya, ada nggak surat edarannya, tembusannya dari OJK misalnya, ditembuskan ke perusahaan masing-masing bahwa dilarang saat ini menagih menggunakan debt collector. Ada info dari OJK dilarang menagih menggunakan jasa debt collector. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Seperti judul yang saya pikirkan, bank dan leasing diperintahkan oleh Presiden sama OJK dilarang menagih menggunakan debt collector. Dan sekarang bagaimana nasib debt collector? Itu banyak yang bertanya ke saya seperti itu ya. Di samping mereka geram dengan tingkah debt collector, tapi di satu sisi ada juga yang baik nih. Gimana ya bang, nasib debt collector kalau bank leasing melarang tidak menggunakan debt collector lagi untuk menagih gitu loh. Ya kalau soal nasib ya dipertanyakan soal nasib, ya mungkin saat situasi seperti ini semuanya mengalami gitu loh. Nasib yang pahitnya mengalami, karena sama-sama perdana kita berada di Indonesia ini saat ini mengalami yang namanya krisis dari virus corona. Ya. Jadi itu untuk pembahasan saya kali ini, dan saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang selalu support dan selalu mengikuti perkembangan dari channel ini. Semoga channel ini makin baik lagi, bisa hari kelima ya di bulan suci Ramadan. Jadi semoga kita semua itu masih sanggup ya untuk menjalani ibadah puasa kita. Ya, semoga ibadah kita selalu taat tanpa diganggu dengan adanya sedikit kekhawatiran tentang hutang kita di tengah situasi yang seperti ini. Ya. Oke, jadi seperti judul yang saya bilangin tadi, yaitu di tengah krisis seperti ini, bank leasing dilarang menjemput ansuran menggunakan debt collector. Tapi ada di beberapa teman yang bertanya ke saya juga nggak tahu, entah memang profesi dia debt collector atau profesi dia sebagai penagih hutang, saya juga nggak tahu ya, atau memang dia karena sesama manusia ada rasa kasihan dan ada rasa iba juga, karena rata-rata dari debt collector itu banyak yang perantau, banyak yang dari daerah-daerah merantau ke kota, sehingga tidak adanya kegiatan lain atau sulitnya mencarinya lapangan kerja, sehingga dia mengambil profesi sebagai debt collector. Ya, makanya ada yang bertanya ke saya, gimana sih bang nasib dari debt collector? Oke, kalau untuk nasibnya sendiri sih itu kan sudah ada Tuhan ya yang selalu mengatur nasib seseorang. Dan di balik musibah yang ada saat ini itu Tuhan pun juga telah menyediakan hikmah yang sangat besar. Ya. Dan sekarang dia tidak bisa menagih karena ada larangan dari Presiden, dari OJK, yaitu bukan suatu fakta buruk dong gitu loh. Karena kita juga sebagai debitur, kita juga mengalami yang namanya krisis ekonomi saat ini. Ya. Jadi kalau mereka cuma bilang bagaimana nasib kami, dan bagaimana juga dengan nasib debitur ini. Ya. Tapi saat ini meskipun sudah ada info dari Presiden, ada info dari OJK dilarang menagih menggunakan jasa debt collector, dan di lapangan masih sama. Ya. Mungkin ada di beberapa leasing atau beberapa bank, beberapa pinjol yang saat ini lagi pengurangan besar-besaran dari karyawannya. Terutama yang akan dipotong, orang yang akan dihilangkan, yaitu debt collector. Tapi saat ini kebanyakan dari pihak bank, pihak leasing, kemarin saya sempat begitu juga pihak pinjol sedang menunggu surat edarannya. Ya, ada nggak surat edarannya, tembusannya dari OJK misalnya, ditembuskan ke perusahaan masing-masing bahwa dilarang saat ini menagih menggunakan debt collector. Sampai detik ini, kata dari beberapa perbankan, dia belum menerima surat resminya bahwa dilarang menagih menggunakan debt collector. Kalau misalnya mereka sudah menerima surat resminya, itu
mereka pasti akan ngikutin aturan pemerintah. Kata mereka sih seperti itu. Jadi di posisi seperti ini, kalau masih ada debt collector yang datang ke rumah, ya, atau masih menjemput tagihan ke tempat Anda, ya saya juga nggak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Karena begini, OJK Presiden melarang untuk tidak menjemput tagihan menggunakan debt collector. Tapi kata dari pihak bank, kata dari pihak leasing, kata dari pihak pinjol, tidak mendapatkan surat resmi bahwa dilarang menagih menggunakan debt collector. Kalau untuk berita mereka sudah dapat, ya. Tapi yang sangat kita sayangkan ketika pembatas sosial berlaku, tapi masih banyak oknum debt collector yang berkeliaran, ya, gitu. Jadi untuk teman-teman tadi yang bertanya, gimana sih bang nasibnya debt collector ini? Kalau nasibnya nggak usah lah kita pikiran, karena nasib kita itu sudah ada yang menentukan masing-masing. Saat ini mereka tidak bisa menagih, saat ini mereka tidak mendapatkan penghasilan, ya sama, kita juga seperti itu kan. Kita selaku debitur juga tidak bisa membayar. Karena pertama di tengah kelumpuhan ekonomi saat ini. Yang kedua kita tidak bisa beraktivitas. Yang ketiga banyaknya karyawan yang sudah di PHK. Jadi otomatis karyawan yang sudah di PHK pasti beberapa persen dari karyawan itu pasti ada hutang. Dan sekarang mohon maklumin aja, ya. Jadi kalau kita berpatok saat ini, ada juga yang bertanya ke saya, bang, meskipun telah dikeluarkan oleh Presiden, meskipun telah dikeluarkan oleh OJK dilarang menagih menggunakan debt collector, tapi tetap saja debt collector datang ke rumah, ya. Jadi jawabannya seperti yang saya bilangin tadi, orang ini mengakui dari pihak bank, dari pihak leasing, dari pihak pinjol mengakui bahwa memang ada larangan untuk tidak menggunakan debt collector, tapi resminya mereka tidak mendapatkan. Kalau cuma di berita mereka membaca, tapi resminya contohnya OJK melayangkan ke home credit, jangan gunakan debt collector lagi untuk mengejar ansuran. Itu misalnya menggunakan desk call aja gitu loh, ya, via telepon aja untuk konfirmasinya gitu kan. Tapi sampai sekarang kata dari beberapa dari pihak leasing, pihak pinjol, pihak bank tidak mendapatkan resminya seperti itu. Jadi ayo siapa di posisi ini, siapa gitu loh. Makanya saya, ini OJK ini kenapa lagi gitu loh. Itu udah jelas, dia juga sudah konfirmasi, apa salahnya dilayangkan. Tolong dikonfirmasi semuanya, semua perbankan yang terkait, siapa yang belum mendapatkan surat edaran dari OJK, ya. Biar semuanya benar-benar, jadi rakyat betul-betul dia bisa di rumah dengan tenang, ya. Ini kan separuh-separuh. Mereka disuruh di rumah, mereka tetap bertahan di rumah, tapi yang menagih tetap ada gitu loh. Debt collector tetap ada. Mereka sekarang mau bayar pakai apa? Mereka aktivitas nggak bisa, berjualan nggak bisa, berdagang nggak bisa, apapun nggak bisa. Karena adanya pembatas sosial berskala besar. Nah, dan ini menjadi kesempatan bagi pihak leasing, pihak bank, pihak pinjol untuk mendatangi para debitur ini, ya, menjadi kesempatan. Dan banyak juga yang melakukan tindak anarkis, arogan di lapangan, ya. Seperti video yang saya upload kemarin itu dari debt collector Aku Laku, saya sangat menyayangkan karena sekelas Aku Laku itu sudah besar, setahu saya itu udah besar gitu loh, ya. Bukan pinjol bulan kemarin, bukan anak kemarin, tapi dia udah lumayan besar itu, ya. Tapi dengan dia mempekerjakan debt collector tanpa memenuhi standar operasional penagihan, ini yang sangat disayangkan gitu loh. Jadi gara-gara yang satu luntur semuanya, jadi cacat gitu loh, ya. Makanya seperti itu. Dan saya juga minta kepada OJK, kalau memang pihak bank, pihak leasing mengkonfirmasi mereka belum mendapatkan surat edaran untuk dilarang menagih menggunakan debt collector, tolonglah Pak secepatnya. Biar semua warga ini tenang, dia berada di rumah, ya. Meskipun dia ditelepon melalui telepon itu nggak ada masalah, tapi didatangi, dilihat tetangga kanan kiri itu kan nggak nyaman. Ditambah lagi saat ini kita sedang memutus mata rantai dari penyebaran virus ini. Kalau debt collector tiap hari berkunjung ke rumah, efeknya seperti apa coba? Ya. Makanya saya minta kepada otoritas jasa keuangan. Kenapa? Karena beliau yang mengatur dari segi perbankan ini. Jadi ada beberapa bank leasing, pinjol yang mengkonfirmasi bahwa mereka belum mendapat surat edaran, ya. Baik surat edaran untuk memberikan kelonggaran, begitu juga surat edaran untuk dilarang menagih menggunakan debt collector.
Jadi biar kami ini tenang. Biar debitur yang saat ini dirumahkan, debitur yang saat ini di PHK, dia tenang tanpa ada was-was. Ya. Ini kalau debt collector berkunjung, ujungnya apa? Bulian. Ya. Dia akan dibully oleh tetangga-tetangga dia. Melihat tiap hari debt collector bolak-balik. Makanya pertimbangkan itu, Pak. Ya. Dan untuk teman-teman yang memikirkan nasib debt collector, mereka karena sudah ada yang mengatur, sudah ada, kita mempunyai Tuhan masing-masing. Dan sekarang ini pikirkan aja nasib Anda. Dan begitu juga untuk OJK, secepat mungkin tolong tembuskan suratnya. Kalau memang dilarang bank dan leasing atau pinjol menagih menggunakan debt collector, tolong kirimkan surat edarannya secepat mungkin. Ya, karena banyak yang mengklaim seperti itu. Karena kenyataannya Anda tidak melihat posisinya di lapangan seperti apa. Yang mengalami posisi itu di lapangan adalah debitur. Jadi saya harap kebijaksanaan dari pihak OJK. Ya, tolong dikonfirmasi ke semua bank, leasing, pinjol, tolong dikonfirmasi. Tolong untuk saat PSBB jangan mereka berkeliaran. Ya. Jangan gunakan gaya premanismenya. Jangan gunakan gaya anarkisnya untuk menjemput suatu tagihan. Ya, dan itu pasti akan menjadi masyarakat pun tenang di rumah, meskipun dia memiliki hutang, dia tetap tenang dan dia bisa mengikuti aturan yang ada di pemerintah. Ya, tapi kalau mereka tidak tenang, aturan apa yang mau mereka ikuti? Ya, itu saya minta kepada otoritas jasa keuangan. Ya, dan begitu juga untuk teman-teman semuanya, saat ini fokuslah menjalankan ibadah puasa Anda. Kalau memang ekonomi Anda saat ini memang tidak memungkinkan lagi untuk Anda membayar suatu tagihan Anda, silahkan bentuk sebuah perjanjian. Nanti suasananya sudah aman, suasana sudah kondisif, Anda sudah bisa beraktivitas kembali, sudah bisa menghasilkan kembali, silahkan Anda kunjungi di mana hutang Anda yang terlewatkan. Jangan sampai gara-gara adanya penundaan 1 tahun sampai kita nggak bayar hutang, jangan sampai gitu loh. Tapi ini untuk beberapa bulan ke depan, silahkan tenangkan pikiran Anda dulu. Dan bertahanlah untuk hidup, fokuslah untuk makan dan minum Anda dulu. Nanti suasananya sudah tenang, suasananya sudah kembali seperti biasa lagi. Ingat ya, itu hutang Anda silahkan datangi pihak banknya, pihak leasingnya gitu loh. Dan kalau ada juga debt collector yang memaksa ingin menarik kendaraan Anda, jangan Anda kasih, simpan aja dulu. Ya. Jadi cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada cara penyampaian yang kurang enak atau kata-kata yang kurang salah, yang kurang baik, saya mohon maaf ya. Dan mungkin untuk teman-teman semuanya yang mau curhat atau konsultasi atau diskusi sama saya, silakan di nomor di bawah ini nanti. Dan juga bisa Anda menggunakan jasa tim juga, terserah gitu ya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni, wassalam.